Bagaimana masa depan United Kingdom setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana nasib United Kingdom setelah meninggalnya sang ratu. Mendiang Ratu Elizabeth II boleh dibilang merupakan sosok yang luar biasa. Elizabeth menjadi ratu selama 70 tahun. Selama dirinya menjabat, ada 4 negara di bawah United Kingdom dan 15 negara dan teritori yang terhubung dengan UK dan menjadikan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara. Jadi boleh dibilang di akhir hayatnya sekitar 100 juta orang yang tersebar di Australia, Kanada, New Zealand, dan banyak pulau di Karibia merupakan subjek dari Ratu Elizabeth II. Inilah yang membuat United Kingdom tidak hanya dilihat sebagai sebuah negara kecil di pantai utara Eropa, tapi merupakan negara dengan pengaruh politik yang kuat di mata dunia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Setelah Ratu Elizabeth II meninggal, maka tahta kerajaan berpindah ke tangan Raja Charles III. Banyak orang meragukan kepemimpinan di tangan yang baru. Wajar saja sosok Elizabeth II sebagai Ratu United Kingdom begitu kuat. Walaupun Britania telah melepas kekuasaan pada berbagai negara di dunia, namun banyak dari mereka masih memperlakukan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara. Wajahnya ada di mata uang, di kantor pos, dan sebagainya. Sepanjang hidupnya, Elizabeth juga rutin mengunjungi negara tersebut dan menjadi sebuah sosok yang sangat kuat. Strategi ini boleh dibilang efektif untuk menjaga citra Britania sebagai salah satu kerajaan terkuat di dunia pada masa lalu. Inilah alasan kenapa Britania terus memiliki pengaruh yang kuat pasca Perang Dunia Kedua, karena secara luas wilayah tentunya United Kingdom tidaklah besar. Namun jangan cuma dilihat dari situ saja, tapi harus diperhitungkan teritori dan negara yang masih menganggap Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya. Tentunya tidak semua orang punya pendapat yang sama. Banyak orang di negara tersebut menganggap kalau simbol kerajaan Britania adalah simbol kolonialisme dan sudah tidak relevan lagi di era sekarang. Salah satunya adalah Barbados, sebuah negara di Kepulauan Karibia. Barbados memutus hubungannya dengan ratu tahun lalu. Perdana Menterinya beralasan kalau mereka masih tetap menghargai Yang Mulia Ratu Elizabeth II. Namun mereka juga punya kewajiban kepada anak muda Barbados agar mereka bisa punya aspirasi untuk menjadi kepala negara di negaranya sendiri. Hal serupa juga mulai diikuti oleh berbagai negara lainnya. Misalnya di Jamaika, Perdana Menterinya mengatakan kalau mereka sedang menyusun sebuah rencana untuk melepaskan diri dari kerajaan Britania dalam waktu 3 tahun. Anehnya, kadang pergerakan untuk memisahkan diri dari United Kingdom datang dari sesuatu yang mungkin kelihatannya tidak berkaitan. Misalnya, saat gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat, di mana mereka menolak kekerasan yang dilakukan oleh polisi kulit putih. Di Kepulauan Karibia, gerakan ini diterjemahkan menjadi protes warga kepada kerajaan kulit putih. Tantangan terbesar yang dialami oleh United Kingdom bukan berasal dari luar, tapi berasal dari internal negaranya sendiri. Mungkin kita harus memahami dulu, United Kingdom itu terbentuk dari 4 negara, Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Bagi 4 negara tersebut, figur Ratu Elizabeth II bukanlah sebagai simbol, tapi merupakan pemersatu mereka semua. Khusus Irlandia Utara dan Skotlandia punya sejarah panjang untuk memerdekakan diri. Kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari Irlandia Utara. Di Irlandia Utara terdapat ketegangan yang berakar dalam beberapa dekade jika tidak ratusan tahun antar konflik sektarian Irlandia dan Britania Raya. Bagi mayoritas warga di sana, monarki dan ratu adalah simbol penjajahan Britania di utara. Sedangkan bagi anggota kerajaan, IRA atau dikenal sebagai Irish Republican Army merupakan kekuatan jahat yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Sebagai gambaran, pada tahun 1979, Tuan Mountbatten yang merupakan kerabat kesayangan Ratu Elizabeth II diledakkan oleh militan IRA.
Semasa Ratu Elizabeth II masih hidup, dia berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikan warga Irlandia Utara dan warga Britania. Misalnya pada tahun 2011, Ratu berkunjung ke Irlandia Utara menggunakan pakaian dengan warna hijau dan berbicara dalam bahasa Irlandia. Aksi yang dilakukan mempesona banyak orang. Ratu dan keluarga kerajaan berusaha untuk mengobati rasa sakit masa lalu yang dialami oleh warga di sana. Namun sepeninggalnya Ratu Elizabeth, landscape politik di Irlandia Utara mungkin saja berubah. Bisa saja Irlandia Utara memutuskan untuk berpisah. Menurut Good Friday Agreement yang merupakan perjanjian damai di Irlandia Utara 25 tahun yang lalu, jika mayoritas orang di Irlandia Utara memilih untuk berpisah dari United Kingdom, maka mereka berhak untuk menjalankan keputusan tersebut. Memang jika dilihat dari skalanya, pemisahan Irlandia Utara tidak berdampak besar secara ekonomi dan emosional. Tapi yang sangat disayangkan adalah usaha dan diplomasi puluhan tahun yang dilakukan oleh anggota kerajaan. Khususnya mendiang Ratu Elizabeth II berakhir gagal. Bagaimana dengan Skotlandia? Nah, Skotlandia memiliki peran yang lebih besar bagi United Kingdom dari segi sejarah, hubungan keluarga, dan hubungan emosional. Ini bukan hanya antara anggota kerajaan dengan Skotlandia, tapi juga antara Inggris dan Skotlandia. Maklum saja karena posisi mereka bersebelahan. Lalu kenapa Skotlandia berniat untuk memisahkan diri? Mungkin kita harus mundur sebentar saat warga United Kingdom melakukan voting, apakah mereka akan tetap bersama Uni Eropa atau tidak. Mayoritas warga Skotlandia memilih tetap bersama Uni Eropa, karena mereka mendapatkan manfaat yang besar dari skema tersebut. Namun keinginan mereka tidak digubris, karena mayoritas warga di United Kingdom memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Jadi alasan Skotlandia ingin berpisah tidak seperti Irlandia Utara. Mereka hanya ingin kembali bergabung dengan Uni Eropa. Semasa hidupnya, Ratu dan keluarga kerajaan juga berupaya membina hubungan yang harmonis antara Skotlandia dan pemerintah Britania. Misalnya di momen terakhir Ratu Elizabeth, dia menghembuskan nafasnya di istana Balmoral yang terletak di Skotlandia. Raja Charles III juga naik tahta di istana Balmoral. 3 hari pertama masa berkabung meninggalnya Ratu dilakukan di Skotlandia. Ini yang menunjukkan betapa dekatnya keluarga kerajaan dengan Skotlandia. Apapun yang terjadi di masa depan pada United Kingdom, saya rasa mendiang Ratu Elizabeth II dan Raja Charles III sekarang juga sudah menyadari kenyataan ini. Tentu saja, apabila semua kemungkinan terburuk menjadi kenyataan, hal ini akan mengurangi pengaruh United Kingdom secara signifikan di mata dunia. Gimana menurut kamu? Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.